Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, terdapat seorang tokoh sufi yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, dan matanya menyimpan kedalaman spiritual yang tak terkira. Ia adalah sosok yang kontroversial, yang ajarannya mengundang pujian dan kecaman dari berbagai kalangan. Pada suatu hari, sekelompok pemuda desa berkumpul di dekat masjid untuk mendengarkan ceramah dari Syekh Siti Jenar. Mereka duduk bersila di atas tikar, sementara Syekh duduk di tengah-tengah mereka, dengan tatapan lembut yang penuh makna. Maka, wahai saudara-saudaraku, ucap Syekh Siti Jenar dengan suaranya yang penuh kearifan, sadarilah bahwa Tuhan tidak hanya ada di langit, tetapi juga di dalam diri kita masing-masing. Kita adalah bagian darinya, dan dia hadir dalam setiap detak jantung kita. Beberapa pemuda mengangguk mengerti, sementara yang lain memandang dengan pandangan bingung. Salah seorang pemuda bernama Ahmad bertanya dengan ragu, "Tapi Syekh, bukankah mengatakan bahwa manusia menyatu dengan Tuhan adalah kesirikan?" Syekh Siti Jenar tersenyum lembut. "Saudaraku, itu adalah perbedaan pandangan. Ajaranku bukanlah untuk Bab 1. Memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, terdapat seorang tokoh sufi yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, dan matanya menyimpan kedalaman spiritual yang tak terkira. Ia adalah sosok yang kontroversial, yang ajarannya mengundang pujian dan kecaman dari berbagai kalangan. Pada suatu hari, sekelompok pemuda desa berkumpul di dekat masjid untuk mendengarkan ceramah dari Syekh Siti Jenar. Mereka duduk bersila di atas tikar, sementara Syekh duduk di tengah-tengah mereka dengan tatapan lembut yang penuh makna. Maka, wahai saudara-saudaraku, ucap Syekh Siti Jenar dengan suaranya yang penuh kearifan, sadarilah bahwa Tuhan tidak hanya ada di langit, tetapi juga di dalam diri kita masing-masing. Kita adalah bagian darinya, dan dia hadir dalam setiap detak jantung kita." Beberapa pemuda mengangguk mengerti, sementara yang lain memandang dengan pandangan bingung. Salah seorang pemuda bernama Ahmad bertanya dengan ragu, "Tapi Syekh, bukankah mengatakan..." Bab 2. Misteri kematian Syekh Siti Jenar. Di antara pepohonan yang rindang, sebuah pertemuan rahasia dilangsungkan di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Para tokoh agama dari berbagai daerah berkumpul dalam kegelapan malam, membahas nasib seorang sufi kontroversial yang telah menciptakan gelombang perdebatan di kalangan umat Islam. Sunan Kalijaga, dengan jubah putihnya yang bersih, duduk di antara para wali yang hadir. Wajahnya yang bijaksana tercermin dalam gemerlap api obor yang menyala di tengah gubuk. "Kita semua menyadari betapa sulitnya situasi ini," ucapnya dengan suara yang rendah. Sunan Giri, yang duduk di seberang Sunan Kalijaga, mengangguk setuju. Syekh Siti Jenar telah membawa angin segar baru dalam pemahaman spiritualitas, namun ajarannya juga telah menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Islam. Kita harus bertindak dengan bijaksana. Para wali yang lain juga mengangguk, menunjukkan kesepakatan mereka untuk menangani masalah ini dengan serius. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari. "Bagaimana kita harus menangani Syekh Siti Jenar?" tanya salah seorang wali dengan suara tegas. "Apakah kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan ajarannya, ataukah kita harus mengambil tindakan tegas terhadapnya?" Sunan Gunung Jati yang duduk di ujung ruangan menyela, "Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ajaran Syekh Siti Jenar telah menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kita harus bertindak sesuai dengan hukum agama dan negara." Diskusi pun berlanjut dengan penuh ketegangan, mencerminkan keraguan dan kebingungan di antara para wali tentang langkah yang harus diambil terkait dengan Syekh Siti Jenar. Di dalam gubuk yang gelap itu, keputusan yang berat harus diambil, namun juga memunculkan pertanyaan tentang konsekuensi moral dari tindakan yang akan diambil. Bab 3. Hikmah dari ajaran dan kematian Syekh Siti Jenar. Dalam keheningan malam, seorang pemuda duduk sendiri di bawah langit yang berkilauan dengan gemerlap bintang. Dia adalah Ahmad, salah satu dari para pemuda yang hadir di ceramah Syekh Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata bijak sang Syekh
dan peristiwa misterius yang terjadi dalam eksekusi mati Syekh Siti Jenar. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar dengan kesatuan antara manusia dan Tuhan? Gumam Ahmad dalam hati, memikirkan kembali pertanyaannya kepada sang Syekh. Dan mengapa hukuman mati harus menjadi akhir dari perjalanan seorang sufi yang begitu penuh dengan kebijaksanaan? Dalam kebingungannya, Ahmad mendapati dirinya mencari jawaban yang tak kunjung ditemukan di dalam dirinya. Namun, dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan misteri di balik kematian sang sufi kontroversial tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ahmad bergabung dengan sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari pemuda-pemuda yang juga tertarik untuk memahami ajaran-ajaran spiritual dalam Islam. Mereka membaca teks-teks klasik tentang tasawuf dan filsafat, mendiskusikan pemikiran-pemikiran para sufi terkemuka, termasuk Syekh Siti Jenar. Dalam ajaran tasawuf, ucap salah satu anggota kelompok diskusi, kita diajak untuk mencari kebenaran di dalam diri kita sendiri, bukan hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari luar. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar dengan kesatuan antara manusia dan Tuhan. Ahmad mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh teman-temannya. Di dalam hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Syekh Siti Jenar akan membawa mereka semua pada jalan yang benar. Dengan semangat yang baru ditemukan, Ahmad bersumpah untuk terus mengejar kebenaran, meskipun jalan yang harus dilaluinya penuh dengan keraguan dan tantangan. Baginya, belajar dari kontroversi dan misteri yang melingkupi kematian Syekh Siti Jenar adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tak terelakkan bagi setiap pencari kebenaran. Bab 4. Pencarian kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, Ahmad terus menyelidiki lebih dalam tentang ajaran dan kehidupan Syekh Siti Jenar. Setiap malam, dia duduk di sudut kamarnya dengan buku-buku sufi di sekitarnya, mencerna setiap kata dengan penuh perhatian. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di dalam pikirannya semakin memuncak, namun dia tidak menyerah. Baginya, pencarian kebenaran adalah suatu kewajiban yang tak terelakkan. Suatu hari, Ahmad memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tempat tinggal Syekh Siti Jenar dahulu kala. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh sang sufi kontroversial itu. Dengan langkah yang mantap, Ahmad meninggalkan rumahnya dan memulai perjalanan panjang ke desa tersebut. Selama perjalanan, dia bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, dan setiap percakapan yang dijalinnya memberinya wawasan baru tentang kehidupan dan ajaran Islam. Setelah beberapa hari perjalanan, Ahmad tiba di desa tempat tinggal Syekh Siti Jenar. Dia terpesona oleh keindahan alamnya yang tenang dan kedamaian yang terpancar dari setiap sudut desa. Ahmad bertemu dengan beberapa penduduk desa yang masih mengingat Syekh Siti Jenar dengan penuh penghormatan. Mereka bercerita tentang kebaikan hati dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh sang sufi, serta kebijaksanaan yang selalu terpancar dari setiap kata-katanya. Dalam kunjungannya ke makam Syekh Siti Jenar, Ahmad merenung dalam-dalam di depan pusara sang sufi. Dia merasakan kehadiran spiritual yang kuat di tempat itu, dan dalam hatinya dia bersumpah untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan tekad yang lebih kuat lagi. Dengan langkah yang mantap, Ahmad meninggalkan desa itu dengan hati yang penuh inspirasi dan semangat yang baru. Dia menyadari bahwa pencarian kebenaran adalah suatu perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan, namun dia siap menghadapinya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Perjalanan Ahmad belum berakhir, dan dia yakin bahwa dengan tekad yang kuat dan keberanian yang tak kenal lelah, dia akan menemukan jawaban dan dapatkan kedamaian yang selama ini diidamkannya. Bab 5. Kedamaian dalam pencarian Ahmad melanjut perjalanannya, membawa dengan dia semangat yang membara dan tekad yang teguh. Setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran dan kehidupan Syekh Siti Jenar. Selama perjalanan, Ahmad bertemu dengan berbagai tokoh sufi dan ulama yang berbagi wawasan dan pengalaman mereka tentang kebenaran dan spiritualitas. Dia juga menemui para pencari kebenaran seperti dirinya, yang dengan penuh semangat terus menjelajahi lorong-lorong gelap pemahaman spiritual. Dalam setiap percakapan dan setiap pertemuan, Ahmad merasa dirinya semakin dikuatkan. Dia menyadari bahwa meskipun pencarian kebenaran adalah suatu perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan,
Namun tidak ada yang lebih berharga daripada menemukan kedamaian dalam hati dan jiwa. Suatu hari, Ahmad tiba di sebuah pesantren yang terletak di tengah-tengah pegunungan yang indah. Di sanalah dia bertemu dengan seorang kiai yang bijaksana yang telah mengabdikan hidupnya untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan mendalam. Kiai tersebut mengajak Ahmad untuk tinggal di pesantren tersebut dan Ahmad dengan senang hati menerimanya. Di bawah bimbingan kiai tersebut, Ahmad mendalami pemahaman tentang ajaran sufi dan filsafat Islam dengan lebih dalam lagi. Setiap hari, Ahmad belajar dan berdiskusi dengan para santri pesantren, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh kiai, dan meneliti setiap ayat Al-Quran dengan penuh khusyuk. Dia merasakan kehadiran Tuhan yang semakin nyata di dalam hatinya, dan dia merasa dirinya semakin dekat pada kebenaran yang dicarinya. Dengan penuh ketenangan dan kedamaian, Ahmad melanjutkan perjalanannya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran dan kehidupan Syekh Siti Jenar. Meskipun jalan yang harus dilaluinya masih panjang dan penuh dengan rintangan, namun dia yakin bahwa dengan keyakinan dan keberanian yang dimilikinya, dia akan mencapai tujuannya. Perjalanan Ahmad adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna, di mana setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada kebenaran yang sejati. Dengan hati yang penuh dengan cinta dan keberanian, Ahmad melangkah maju dalam pencariannya, siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin menghadangnya di masa depan. Bab 6. Kehidupan yang menyatu dengan kebenaran. Ahmad telah melakukan perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan dalam pencariannya akan kebenaran. Setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran dan kehidupan Syekh Siti Jenar. Di dalam dirinya, Ahmad merasa semakin mantap dengan keyakinan dan keberaniannya. Dia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam pencarian spiritualnya, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan tujuan sejatinya di dunia ini. Ketika Ahmad kembali ke kampung halamannya, dia disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-temannya. Mereka melihat perubahan yang besar dalam dirinya, dan mereka tahu bahwa perjalanan yang telah dilaluinya telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ahmad menceritakan pengalamannya kepada mereka tentang semua hal yang telah dia pelajari dan semua hikmah yang telah dia temukan dalam perjalanan hidupnya. Dia berbagi kebijaksanaan yang telah dia dapatkan dari ajaran dan kehidupan Syekh Siti Jenar, dan dia berharap dapat menginspirasi orang lain untuk mengejar kebenaran dalam hidup mereka. Dengan penuh semangat dan tekad yang teguh, Ahmad melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapinya di masa depan, namun dia yakin bahwa dengan keyakinan dan keberanian yang dimilikinya, dia akan mampu menghadapinya dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Di dalam dirinya, Ahmad merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian sejati dan kebahagiaan yang abadi. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya masih akan terus berlanjut, namun dia akan selalu dibimbing oleh cahaya kebenaran yang menyinari jalan hidupnya. Dan dengan hati yang penuh dengan cinta dan keberanian, Ahmad melangkah maju dalam hidupnya, siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin menghadangnya di masa depan. Baginya, hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan makna, dan dia bersedia menjalaninya dengan penuh keberanian dan tekad yang teguh. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.